Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, atas nama Gembala Sidang, bahkan seluruh badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, menyampaikan selamat datang untuk kita semua. Selamat kita beribadah. Kerinduan kita tentunya kita semua sungguh-sungguh mengalami campur tangan Tuhan di dalam ibadah kita di malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 40. Mari orang saleh, dengan sukacita kita menyembah Raja atas sekalian, Yesus Al-Masih. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, dengarlah panggilan beribadah dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 23. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan setiap kita. Rancangan indahnya terjadi, digenapi. Karena itu mari malam hari ini, saat ini kita mau bersama-sama bersyukur kepada Bapa, sebab kasih setianya di dalam hidup kita yang tidak berkesudahan. Ku bersyukur Bapa. Yesus, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang menyatakan bagi kami. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi.
umat-Mu yang telah mengalami karya-Mu yang sempurna. Bersyukur kepadamu Bapa, buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang besar yang memungkinkan kami ada saat ini. Kami sadar Tuhan, kalau kami ada detik ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah peringatan kelahiran Yesus Kristus, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, biar dari awal sampai berakhirnya nanti boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tahukah saudara, bulan-bulan seperti ini ada begitu banyak puji-pujian yang naik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian hanya bagi penebus kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mau angkat sama-sama pujian ini dengan penuh sukacita iman dari pulau dan benua. Dengan penuh sukacita, dengan semangat, tepuk tangan untuk Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, sekalipun cuaca hujan cenderung dingin, tapi saya percaya hati kita dipenuhi oleh kehangatan kasih Kristus, karena kita mengalami kebaikannya, kasih setianya di dalam hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado. Dipersilakan. Pembacaan pertama Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbangsalah sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan, terima kasih untuk penampilan dari anak-anak sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, di depan kita telah ada lilin. Dan lilin ini sebagai simbol Yesus yang adalah terang dunia, kiranya senantiasa menyinari hati dan pikiran kita. Kita akan mengikuti proses pemasangan lilin yang akan dipandu oleh petugas sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 42, Malam Kudus Sunyi Senyap. Masing-masing kita juga ada lilin-lilin kecil yang dinyalakan. Mari saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk kita melihat keberadaan diri kita sepanjang tahun 2020 yang hampir usai. Kita ada di bulan terakhir, di tanggal yang pertama bulan ini. Mari kita mengingat kembali segala sesuatu yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Kalau ada sesuatu yang kita tahu mengecewakan hati Tuhan, mari kita datang memohon ampun kepadanya, sambil kita kembali memperbaharui komitmen kita untuk rindu menjadi terang-terang Kristus yang bercahaya bagi dunia ini. Saudara, setiap doa
ucapkan di hadapan Tuhan saat ini, Tuhan telah mendengarnya. Dan Ia akan terus menyatakan kurnia dan berkat-Nya karena kasih-Nya untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan telah menyatakan anugerah dan berkat-berkat-Nya di dalam hidup setiap kita. Saat ini kita akan menaikkan doa syukur sekaligus juga doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto, Sarjana Teologi. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami, sehingga hari-hari kehidupan yang boleh kami lewati, minggu-minggu bahkan bulan-bulan dan tahun demi tahun. Kini kami berada di penghujung tahun 2020, di awal bulan Desember tanggal 1 pada hari ini. Ini ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami warga jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mis Manado boleh melaksanakan ibadah untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah berkat kasih-Mu yang senantiasa menuntun akan kehidupan kami, sehingga ketika kami ada saat ini sebagai bagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya ini semua karena berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup ini hanya ada di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang penuh kasih. Kami boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Untuk itu biarlah kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati. Ketika kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau, terlebih kami juga akan mendengar lawatan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus meneguhkan iman kami, sehingga hari-hari kehidupan yang kami jalani, baik di tahun 2020 ini, bahkan untuk hari-hari selanjutnya, senantiasa ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur dengan kehidupan jemaat-jemaat yang ada Tuhan, di mana saat ini jika ada yang tidak sempat hadir karena berbagai halangan Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka. Jika ada yang sakit, kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Yang sedih, Tuhan hiburkan, sehingga mereka semua juga akan senantiasa ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di lain waktu ketika kami boleh ada bersama-sama dalam persekutuan, kami boleh juga dipertemukan kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan untuk keberadaan kehidupan dan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mis Manado ini Tuhan. Engkau terus menyertai dan memberkati baik gembala, bahkan staf majelis, bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang kami jalani. Biarlah dengan berkat kasih karunia Allah akan senantiasa menaungi perjalanan kehidupan kami. Kami juga terus berdoa Tuhan, karena kami menyadari akan keberadaan Tuhan. Kami senantiasa ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat kelimpahan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk itu lewat persekutuan ibadah untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, sebentar kami juga akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat pemberian korban persembahan. Biarlah kiranya setiap persembahan yang kami letakkan, biarlah itu akan menjadi dupa yang berbuah di hadapan Tuhan, bahkan terlebih kami boleh gunakan untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa syukur yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan doa dari Bapak Pendeta Boroto. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan di depan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu puji-pujian dari Pos PI Pakoa. Dipersilakan. Tanpa emak ingat
bahasa Sangir tadi itu kan Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Bahasa Sangir. Nanti boleh dapat translate tuh kan Pak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati Tuhan. Mari saat ini kita mengembalikan apa yang sudah lebih dulu Tuhan berikan dalam hidup kita, membawanya ke depan sambil memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 44, kesukaan bagi dunia. Hai dunia, bersyukurlah menyambut Tuhanmu. Mari kita menyediakan bagi Dia tempat yang mulia, mengangkat suara kita bagi hormat kemuliaan namanya. Hai dunia, bersyukurlah menyambut Tuhanmu. Sediakan Dia tempat mulia dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Hai dunia, bersukalah. Hai dunia, bersukalah. Elukan rajamu dan sungai padang lembah dan gunung. Nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji tak berdaya, dosa keji tak berdaya, derita pun lenyap, dilimpahkannya kasih karunia. Melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang boleh diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi telah mendengar persembahan pujian dari Pos PI Papua, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari perwakilan mahasiswa IPMA Pandode dan Intan Jaya. Dipersilakan. Salam. Selamat malam buat kita semua. Dan saat ini kami perwakilan mahasiswa IPMA Pandode dan Intan Jaya, kami juga mau bersaksi tentang kasih Tuhan dari tahun 2020 masuk tanggal 1 Januari sampai saat ini. Banyak teman-teman kami Tuhan sudah panggil terlebih dahulu, tetapi sebagaimana kami bisa bersaksi di tempat ini, dan kami bertiga yang ada datang memuji Tuhan juga. Selama setahun ini kami sudah banyak masalah yang kami sudah hadapi. Ada yang sudah sakit parah dan banyak kekurangan, tetapi sebagaimana Tuhan tak pernah menyakiti hati kami, dan melalui Tuhan memberikan kasih yang sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami, baik itu dalam pendidikan. Di sini simbolis bahwa kami tanah kami sebenarnya Tuhan menciptakan seluruh dunia itu untuk menikmati semua manusia. Tetapi kami memang asal dari Papua, dan di sini cuma kami mau pendidikan, dan kami mengucap syukur selama ini juga bersama keluarga jemaat, keluarga hamba Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta yang selalu menguatkan kami, baik itu lewat doa, baik itu lewat motivasi, renungan, itu semua karena kami tak bisa membalas sesuatu, imbalan apa-apa, tetapi Tuhan akan membalas. Dan saat ini sebelum daripada kami juga ingin mau bersaksi tentang kasih Tuhan, pada tepatnya tanggal ini, tanggal 1 kami bisa merayakan ibadah Natal misi, dan saatnya kami mau baca salah satu ayat, dan kami akan membawa salah satu pujian. Biarlah firman Tuhan yang kami mau bawa dengan pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15.
Bapak Ibu Saudara, sungguh kasih Allah telah terbukti di dalam kehidupan setiap kita. Sungguh puji-pujian yang begitu indah yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa IPA Pandeli dan Intan Jaya yang boleh diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Walaupun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun perlindungan Tuhan akan senantiasa Ia nyatakan bagi setiap kita. Sebab Dialah juru selamat kita, dan dalam janjinya ada kemenangan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, yang menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Oh, haleluya Yesus. Hanya Engkau juru selamat kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikmu, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kamu nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kamu nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, besar setiamu di dalam hidup kami. Kami umat-Mu yang bersekutu saat ini menyadari betul bahwa hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Sehingga sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, menempuh berbagai macam ujian bahkan cobaan, tapi perlindungan-Mu akan tetap Engkau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kalau saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon biarlah karya Roh Kudus menguasai masing-masing kami di tempat ini. Kami mohon supaya Engkau memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan. Karena kami sadar tidak ada seorang pun dari kami yang bisa mengerti kebenaran-Mu, yang bisa taat melakukan kebenaran-Mu, kalau bukan karena karya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Kami mohon otoritas penuh-Mu atas tempat ini, atas setiap pribadi di sini, dan segala bentuk campur tangan kuasa roh jahat yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami, berusaha untuk mencuri benih kebenaran firman Tuhan dari pemahaman kami. Kami satu hati, kami tolak patahkan dalam nama Yesus, dan biarlah Engkau Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami di tempat ini malam ini. Demi Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ya, Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat di tata ibadah yang ada di tangan Bapak Ibu, memang bukan nama saya di situ. Jadi harapan saya tidak kecil hati kalau saya hari ini, malam hari ini yang berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23 sesuai dengan ayat tema kita malam hari ini. Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih berkati Tuhan, kalau mendengar istilah Immanuel, saya rasa kita semua akrab sekali dengan istilah ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang bernama Immanuel. Ya. Ada yang namanya Immanuel. Iya Pak ya. Puji Tuhan. Itu artinya luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Matius 1 ayat 23, ini sebetulnya adalah nubuatan yang telah disampaikan ratusan tahun sebelumnya oleh seorang nabi besar dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya. Tadi dalam ayat nubuatan sempat dibacakan. Asal dari Matius 1 ayat 23 ini ada di Yesaya 7 ayat 14. Mari kita sedikit melihat ke situ. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Yesaya 7 ayat 14 ini disampaikan jauh sebelum pembuangan kerajaan selatan ke Babel. Nah kita tahu sama-sama Bapak Ibu Saudara, kerajaan Israel ini sudah terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel atau kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ini teman-teman dari Papua mungkin masih ingat ya. Pembagian dua, di mana kerajaan utara yang atas itu ada 10 suku, di bawah ada berapa? 2 suku, betul. Di atas 10 suku Israel, yang 2 di bawah di selatan itu 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Yesaya menyampaikan nubuatan ini, saudara-saudara, pada zaman Raja Ahas menjadi Raja Yehuda. Waktu itu saudara-saudara, kerajaan utara bersama-sama dengan Raja Aram menghimpun kekuatan untuk menyerang ini kerajaan selatan. Dorang 10 suku yang di atas bergabung dengan kekuatan Aram, mau sama-sama melendong ini Yehuda yang cuma 2 suku, yang daerahnya cuma kecil sebenarnya. Dan pada waktu itu Ahas ketakutan. Dia bilang, aduh, orang tentara, kalau mau dibandingkan dengan kekuatan Israel yang 10 suku, baku tambah lagi dengan kekuatan Raja Aram, aduh, gawat ini. Tapi saudara-saudara, di tengah kesesakan seperti itu, ada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Ahas. Mulai dari ayat yang ke-10 kitab Yesaya 7. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahas.
Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Lalu disampaikanlah ayat nubuatan ini tentang kedatangan Immanuel, tentang janji Mesias, penyelamat, Savior yang akan datang. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah Israel, yaitu kerajaan utara dengan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan di bawah, kita tahu bahwa kerajaan Israel akhirnya yang lebih dulu dibuang. Asyur lebih dulu, Loku itu orang Israel. Lalu kurang lebih tahun 500-an yang di bawah ini dibuang ke Babel. Ini masih zaman pelayanan Yesaya. Belum pembuangan ke Babel, janji Immanuel sudah dinyatakan. Tapi saudara-saudara, kapan penggenapannya? Ratusan tahun mereka harus dibuang. Kurang lebih 400 tahun dari jarak kitab Maleaki, nabi terakhir dalam perjanjian lama, sampai Injil Matius, itu ada kurang lebih 400 masa jeda di mana tidak ada nabi Allah yang bicara. Saudara-saudara, Allah berjanji, Allah menyatakan janjinya lewat seorang nabi besar. Tapi penggenapan janji itu tidak sesuai dengan ekspektasi bangsa Yehuda. Saudara-saudara, cara kerja Allah dalam menggenapi janjinya bagi masing-masing kita kadang-kadang tidak bisa kita masukkan dalam kerangka rasio kita. Kelihatannya lama kan? Ratusan tahun. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun kelihatannya lama masa penggenapan nubuat itu, tapi Dia tidak terlambat. Karena Galatia 4 ayat 4 katakan, setelah genap waktunya. Saudara-saudara, masing-masing kita yang hadir saat ini, saya percaya punya kerinduan, punya harapan-harapan, punya target-target pencapaian yang kita inginkan dalam hidup. Dan kita sudah mendengar janji bahwa Tuhan pasti akan menolong, menyertai umatnya. Tapi faktanya kok sepertinya Tuhan tidak tolong-tolong ya. Tuhan, saya sudah lama berdoa, sudah lama saya puasa, sudah lama saya ikut Tuhan, menantikan penggenapan janjimu. Kok tapi tidak digenapi juga. Saudara-saudara, detik-detik seperti itu ketika kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, kadang-kadang ada umat Tuhan yang jadi lemah iman. Sama seperti Raja Yoram. Masih ingat hari Minggu Raja Yoram? Dia bilang sama Elia, malapetaka ini dari Tuhan, kenapa lagi saya harus berharap kepada Tuhan? Tuhan izinkan Israel, kerajaan utara, mengalami kesesakan, kelaparan yang begitu hebat, sampai Raja Yoram akhirnya meragukan kasih Tuhan. Tuhan, ini kan semua dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang jadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Tuhan izinkan kelaparan ada di bangsa saya, lalu kenapa lagi mau berharap sama Tuhan? Saudara-saudara, pernahkah ada terbersit pernyataan Raja Yoram itu dalam kepala kita? Ketika kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, ketika kita sedang menantikan Tuhan, katanya rancanganmu rancangan damai sejahtera, tapi kok yang saya alami masalah, tidak habis-habis. Saudara-saudara, detik-detik kita sedang menantikan penggenapan janji Allah. Disitulah kualitas iman kita
sedang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang sungguh berdaulat, Dia Allah yang sungguh punya rancangan yang indah, tapi penggenapan waktunya tidak sama dengan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kadang-kadang saudara kita tidak mengerti jalan-jalan yang sedang Tuhan izinkan kita lewat. Tapi di saat-saat itu Tuhan mau kita tetap memandang kepadanya, tetap bergantung kepadanya. Immanuel, janji penggenapan Allah menyertai. Immanuel, ini sesuatu yang fantastis, saudara. Kenapa? Karena Allah yang dikenal umat perjanjian lama adalah Allah yang tidak bisa didekati oleh manusia. Saudara bisa bayangkan, mereka jalan di padang gurun 40 tahun, keluar dari Mesir, mau masuk tanah Kanaan. Tuhan izinkan dorang ron 40 tahun. Dan Tuhan yang mereka lihat waktu itu bagaimana penampakannya? Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam. Siapa berani mendekat di tiang api? Terbakar. Tiang api yang begitu besar, saudara. Allah yang dikenal umat perjanjian lama adalah Allah yang terlalu gentar kalau kita terlampau berdekatan. Umat Israel bilang sama Musa, jangan kami yang bertemu dengan Yahweh itu, hangus nanti kami. Kamu aja yang naik, kamu aja. Jangan kami, aduh kami mati nanti. Allah yang jauh, Allah yang tidak bisa didekati manusia, itu Allah yang dikenal oleh orang perjanjian lama. Tapi bahkan masih di perjanjian lama Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Dia akan menyertai engkau. Wah, saudara-saudara, sekarang dalam perjanjian baru kita boleh menyadari, memahami bahwa Allah yang kita sembah bukan pribadi yang jauh, tapi pribadi yang dekat dengan kita. Dalam Efesus dinyatakan, ketika kita percaya kepadanya, detik itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada di mana Allah? Ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan. Sehingga saudara-saudara, Dia bukan lagi Allah yang jauh, Allah yang seolah-olah tidak mau tahu dengan kehidupan kita, Allah yang ganas, Allah yang penuh dengan murka yang menyala-nyala. Tidak, Allah ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang dekat, Allah yang berinisiatif lebih dulu menjangkau kita yang ada di lumpur dosa. Itu sebabnya kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus malam ini. Dia yang maha segala sesuatu, Dia kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil daging, dan lahir dalam keadaan seorang bayi yang tidak berdaya. Saudara bisa bayangkan, Dia yang menciptakan seluruh alam semesta, Dia yang menentukan batas-batas air mau lewat atau tidak, Dia yang membuka bumi sampai puluhan ribu orang Israel yang bersungut-sungut dan memberontak, jatuh mati semua seketika. Dia yang menyatakan kemahakuasaan yang luar biasa, mengambil daging jadi bayi. Pribadi yang tidak berdaya, yang mengharapkan asuhan mamanya untuk bisa minum, bisa makan,
Padahal dialah yang sebetulnya memelihara umat. Tapi ketika dia berinkarnasi, dia jadi bayi, tidak berdaya. Saya mau tanya Ibu Embok, King ini boleh kira-kira Ibu Embok dan Yurika dan Marcelino saya tinggal. Oma, opa, papa, mama tinggal dulu ya, mau shopping di Ampap 5. Ngana King cari makan sendiri ya, mau masak aja sendiri, terus susu sendiri ya, tolong pergi dah. Mungkin dah itu? Nggak mungkin. Bayangkan saudara, Yesus yang maha kuasa, dia yang adalah Logos, dia yang adalah firman Allah, dia yang penuh dengan kuasa, dia berinkarnasi menjadi manusia, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Untuk apa? Untuk menjalankan misi penyelamatan Allah yang sempurna bagi saya dan saudara. Untuk menyatakan penggenapan nubuatannya, bahwa dia tidak lagi jauh, tapi dia dekat dengan kita. Dia bukan lagi Allah yang harus datang ke bait suci untuk kita boleh bertemu dengannya. Allah yang kita sembah sekarang, saudara. Bahkan kita sedang di jalan naik motor, amper cilaka, teriak Yesus, dia langsung bawa. Oh haleluya. Mungkin dia tidak nampak dengan mata kita, saudara, tapi dia ada. Ibu terkasih di sini berpisah dengan suami karena pekerjaan, jauh di mata tapi dekat di hati ya. Haleluya. Allah kita, saudara, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi dia ada bersama kita. Detik-detik ketika kita merasa sendiri, detik-detik ketika kita merasa susah, detik-detik ketika kita merasa, aduh bagaimana masa depan saya, Allah menyertai saya dan saudara. Detik-detik ketika saudara harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, kolam belum selesai, orang setinggal akan naik kalapa, dekan keluar kota, Papa Daud masih harus urus dengan dinas. Kadang-kadang rencana-rencana seolah-olah masih agak terhambat. Ingat saudara, Allah menyertai. Hari ini saudara, Ibu Gembala kita terkasih genap 60 tahun ya Bu. Luar biasa anugerah Tuhan. Memasuki masa emas, orang bilang. Masa-masa di mana anugerah Tuhan itu semakin akan dinyatakan. Mungkin Ibu akan tidak terlihat lagi di rumah sakit Kando secara kasat mata tahun depan ya Bu ya. Tapi Allah tetap menyertai Ibu, Bapak, kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah tahu rencananya untuk kita. Dan Dia yang telah mengerjakan iman yang Ia berikan di dalam diri kita, Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, di dalam diri kita, Dia yang akan meneruskannya sampai pada harinya. Natal yang kita peringati malam hari ini, mari kita terus menyadari bahwa Allah yang kita sembah bukan jauh, Dia dekat. Dia menyertai kita, Dia mengerti pergumulan kita, Dia lihat setiap air mata kita, Dia lihat setiap tetes keringat yang kita teteskan untuk memuliakan Dia. Dan Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia menyediakan rancangan indahnya bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mau merelakan putramu yang tunggal, karena kasih-Mu yang begitu besar itu, sehingga Engkau mengaruniakan putramu Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kami. Kami sadar kami manusia yang terbatas, kami manusia yang berdosa, kami membutuhkan kasih karunia-Mu.
Kami membutuhkan kekuatan-Mu terus bekerja di dalam diri masing-masing kami. Tolong kami Tuhan, dalam setiap badai kehidupan, gelombang-gelombang hidup yang Engkau izinkan kami lewati, tolong kami untuk tetap mengingat bahwa ada Engkau, ada Tuhan yang sedang bekerja, yang terus bekerja, yang terus menyertai kami umat-Mu. Hamba terbatas di dalam menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Namun biar Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu terus berbicara kepada masing-masing kami sesuai dengan kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendoakan Ibu Gembala. Namun sebelumnya mungkin ada kesaksian yang ingin disampaikan bersama dengan keluarga, dipersilakan Bu. Di Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan boleh selalu menjadi bagian saya, karena tepat hari ini saya boleh Tuhan tambahkan usia 1 tahun sehingga genap 60 tahun. Jadi tinggal menghabiskan waktu Desember ini, tanggal 1 Januari sudah pensiun. Karena juga SK pensiun sudah ada di tangan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Selama saya jadi pegawai negeri sipil cuma 1 kali sakit oknum. Iya. Luar biasa pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sebagai seorang perawat beda dengan kerja dari pegawai-pegawai lain ya. Kalau untuk perawat dinas pagi sore malam, kadang-kadang pagi sore malam anak tidur sedinas di tempat lain. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh saya rasakan dalam perjalanan kehidupan saya, di dalam saya menjalankan tugas pekerjaan saya sebagai seorang perawat. Memang banyak tantangan, pergumulan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan, pasti Tuhan akan menolong, bahkan Dia akan memberi kita kemenangan. Jadi saya kira hanya itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang besar, sehingga seluruh jalannya ibadah peringatan kelahiran Yesus Kristus, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado boleh berjalan dalam anugerah-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kami. Biarlah kami pulang dengan berkat Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal, kiranya dianugerahkan dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putra Natal yang kita rayakan saat ini, dan pemeteraian Roh Kudus menyertai setiap kita yang percaya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, senang bumi di surga pun memuji. Bapak Ibu Saudara, saat ini sebelum kita mendengarkan sambutan Natal, sambutan tunggal ya Pak ya,
yang akan disampaikan oleh Ketua atau Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi. Kita angkat lebih dulu pujian Hai Siarkan di Gunung. Biarlah di mana saja kita boleh menyiarkan, ada Al-Masih yang telah lahir untuk kita semua. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan Natal dari Bapak Gembala Richard LH Tumilaar SMSI selaku Ketua atau Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita sekalian boleh bertemu dalam acara ingatan hari kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Desember. Puji Tuhan, pertama saya minta maaf terpaksa ibadah Natal tidak dilaksanakan di gedung gereja, tapi dilaksanakan di tempat ini. Memang perubahan baru tadi malam jam 9 tiba-tiba harus berubah karena kita harus menyesuaikan dengan surat dari Bapak Gubernur yang meminta gereja-gereja untuk melaksanakan ibadah secara online. Dan malam hari ini ibadah direkam dan Bapak Ibu bisa ikuti acara yang sudah dilaksanakan malam hari ini akan disiarkan lewat YouTube, ya, lewat YouTube. Jadi malam ini saya juga ambil resiko, andai kata ada petugas yang datang mencegah atau memberhentikan, dia terpaksa harus dihentikan. Puji Tuhan, sudah selesai. Saudara sekalian, tema Natal yang dipilih oleh PGI dan KWI tahun ini adalah Immanuel. Tadi telah dijelaskan latar belakang dari kata Immanuel itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau Bapak Ibu lihat tema Natal ini, kalau Bapak Ibu download di internet, tema Natal ini sebetulnya Bu pakai baliho besar sekali. Harus pakai baliho kira-kira ukuran 3 meter kali 4 meter. Karena di latar belakang dari kata Immanuel ini, itu ada satu keluarga yang menyaksikan berita dari lewat yang disampaikan lewat HP Android. Ada satu keluarga melihat ke atas, melihat berita yang berkaitan dengan berita COVID itu. Puji Tuhan, selama COVID ini sejak bulan heboh-heboh sejak bulan Maret, jadi
tanggal 15 Maret itu tanggal terakhir kita ibadah konvensional. Tanggal 22 kita sudah ibadah lewat online, ibadah online. Dan tepat tanggal 15 itu adik saya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tanggal 15 bulan Maret. Kita diingatkan, kita tetap diingatkan walaupun kita dalam kondisi COVID, dalam kondisi wabah, dan wabah ini bukan cuma terjadi di jemaat kita, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita harus tetap ingat Allah menyertai kita. Ya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalipun kita dalam kondisi pandemi ini. Kita tetap harus yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai kapanpun kita hidup dan berada di dunia ini, Tuhan tetap menyertai kita. Saya kira itu makna yang harus kita ingat, dan makna itu kita siarkan dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan wabah yang sedang terjadi. Sekalipun kita tetap waspada, kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita cuci tangan, kita gunakan sinar matahari pagi agar supaya daya tahan kita tetap kuat, dan yang terutama kita tetap berdoa untuk selesainya pandemi ini agar supaya kita boleh menikmati kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kita bisa bekerja seperti semula. Sekali lagi, Allah menyertai kita. Selamat Hari Natal dan menjelang tahun baru tahun 2021, dan sekali lagi Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi ada kemungkinan mulai hari Minggu lagi kita masih tetap ibadah online. Tapi memang saya perhatikan berita di televisi, berita kemarin ketambahan penderita itu mencapai 6.000 lebih. Kalau hari ini puji Tuhan sudah turun 5.000 lebih. Tapi ada berita yang sangat mengkhawatirkan. Ini COVID-nya tidak pilih-pilih orang. Ya. Bapak Wakil Gubernur dan Gubernur DKI positif terkena COVID. Ya. Jadi tidak pilih-pilih orang. Kita harus, sekalipun kita tidak takut, tapi kita harus tetap waspada. Ya. Karena kita tahu pasti, kalau kita waspada, Tuhan senantiasa terus menyertai kita. Shalom. Ya, demikian sambutan Natal Tunggal yang telah disampaikan oleh Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado. Terima kasih kepada Bapak Gembala Nisar LH Pemulaan SNMSI. Satu untuk dipersilakan. Ini Jemaat Misi sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beriman hamba Tuhan yang sungguh dengan keputusan hati dan juga ketaatan mereka terus melayani kita ya di Jemaat Misi. Nah, untuk itu saya mengundang dulu Ibu Rosa untuk ke depan. Ya, ada bingkisan Natal, jangan dilihat isinya. Nanti Ibu, nanti Pak Roy yang akan menyerahkan. Terima kasih atas pelayanan. Kami juga mengundang Bapak Pendeta Daniel Boroto, Evangelis
Apoles Tude, Ibu Rizkita, Bapak Faisal, dan Ibu Tripina, mari di depan. Ibu Tripina, mari di depan. Oke, Bapak, saya akan menyerahkan. Terima kasih atas pelayanan. Saya mengundang Bapak Opo yang dari Bapak Julian Segasi dari Kospeki. Pak Julian pemain musik di Kospeki Papua. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berhubung hari ini Lebaran ulang tahun dan tanggal 27 Ibu Rosa juga 9 Ibu Rosa berulang tahun. Saya ini kan kebetulan membagi dari jadi ada tulisan kecil dan kita dulu ya, terima kasih, selamat ulang tahun Ibu Rosa. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan masuk dalam Ramah Tamah, di mana dua Ramah Tamah akan dipimpin oleh Bapak Evangelis atau Studi Sarjana Teologi. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Saudara, Bapak Ibu. Terima kasih pada malam hari ini mengucapkan menolong untuk memberkati kami di dalam Natal dan kami mengenal kepada Natal. Kami percaya untuk menyertai kami sebagai Tuhan karena kami menikmati berkat kesenangan yang ada sehingga kita dapat teruskan menggaramu. Kami percaya dapat kami dari kekuatan yang baru. Kami percaya kekuatan yang akan terus pada kehormat dan kemuliaan kita. Terima kasih Bapak Saudara. Kami sambut berkat menjadi perintahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan kepada seksi konsumsi.